Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu dari taman surga, yaitu majelis ilmu. Kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Itu semua adalah karena kebaikan dari Allah, dan Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Karena kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas seseorang, maka Allah jadikan dia memahami agama ini. Allah bimbing dia menuju majelis ilmu, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu yang dengannya dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita ke tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang salah satu benalu di dalam dakwah salafiyah yang banyak menggerogoti akidah salafiyun, akidah ahlussunnah wal jamaah, yang banyak menyimpangkan ahlussunnah dari jalan yang hak. Kelompok ini yang merupakan fitnah di dalam dakwah salafiyah, apalagi di zaman-zaman seperti sekarang masih banyak bermunculan orang-orang yang membawa fitnah ini ke dalam tubuh salafiyin. Maka seorang yang ingin diselamatkan akidahnya, ingin menyelamatkan agamanya, maka tentu dia hendaklah mempelajari tentang firqah-firqah yang menyimpang, tentang kesesatan-kesesatan, karena dengan itu semakin jelas jalan yang hak. Dengan kita mempelajari kesesatan, maka itu akan semakin memperjelas jalan yang benar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami rinci ayat-ayat agar semakin jelas jalannya orang-orang yang tersesat. Seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani." Dahulu manusia mereka sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang baik. Namun aku seringnya bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan, agar aku tidak tertimpa keburukan tersebut, karena aku khawatir tertimpa keburukan itu. Ya, maka pembahasan kita di pagi hari ini adalah mempelajari keburukan, mempelajari kesesatan, bukan dalam rangka untuk kita mengamalkan kesesatan itu, namun dalam rangka untuk mewaspadai, untuk berhati-hati. Ya, karena fitnahnya kelompok yang satu ini sangat luar biasa, sangat halus. Ya, sebagian orang tidak bisa membedakan mana dakwah salafiyah dan mana dakwah kelompok yang satu ini. Kelompok ini bernama Sururiyah. Pemahaman ini bernama pemahaman Sururiyah,
dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Ya, dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Referensi kita pada kajian pagi hari ini, insya Allah akan kita ringkaskan dari kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilati Al-Manahij Al-Jadidah, atau kalau istilah atau terjemah Indonesianya, tanya jawab seputar manhaj kontemporer. Ya, tanya jawab seputar permasalahan-permasalahan manhaj kontemporer. Jadi kitab ini berisi tentang tanya jawab, tapi temanya itu tentang manhaj. Ya, tentang manhaj dalam beragama yang kontemporer. Ya, karena sururiyah ini nggak ada di zaman salaf. Ya, adanya di zaman kita sekarang. Makanya kitab ini layak untuk dipelajari, meskipun kitab ini juga sudah cukup tua usianya, 20 tahun lebih. Nah, kitab ini usianya sudah 20 tahun lebih. Tanya jawab yang dijawab oleh Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, jadi kitab ini berisi tanya jawab tentang manhaj yang dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Dan juga kita tambahkan dari referensi dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau. Ya, Mulia dengan Manhaj Salaf ini, sedikit tentang kitab yang satu ini. Ini kalau saya bilang adalah karya terbaik beliau. Di antara sekian banyak kitab-kitab yang beliau tulis, saya memandang bahwa kitab ini adalah kitab yang terbaiknya. Kenapa saya katakan ini kitab yang terbaik? Karena kitab ini berhasil membuat ahlil bid'ah meradang. Ya, kitab ini yang benar-benar membuat ahlil bid'ah pegel, kesel, mangkel, itu kitab ini. Jadi ahlus sunnah itu dakwahnya kalau belum bikin pegel ahlil bid'ah, itu belum sukses dakwahnya. Ya. Bahkan kalau ada dakwah salafiyah yang justru membuat senang ahlil bid'ah, ini tanda tanya berarti. Paham ya? Kalau dakwah sunnah justru membuat senang ahlil bid'ah, justru membuat ahlil bid'ah ridho, maka berarti perlu dipertanyakan dakwahnya. Apakah benar yang disampaikan adalah dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah tauhid? Karena nggak mungkin kalau sunnah tauhid disampaikan, nggak mungkin ahlil bid'ah ridho. Pasti mereka murka, mereka marah, sebagaimana mereka marah terhadap kitab yang satu ini, yaitu Mulia dengan Manhaj Salaf. Ya, meskipun kitab-kitab yang lain juga banyak beliau tulis dan syarat dengan ilmu dan faedah-faedah yang selayaknya seorang muslim untuk mempelajari karya-karya beliau, karena bahasanya sangat ringan, mudah, apalagi buat pemula yang ingin untuk mendalami agama, cocok untuk mempelajari kitab karangan Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Ya, kitab ini selayaknya ada ya di rumah-rumah kaum muslimin. Ya, kalau bisa kitab ini ada di rumah-rumah kaum muslimin. Tapi di sini beliau menyebutkan di poin yang ke-16 ketika beliau menyebutkan firqah-firqah sesat. Di antaranya beliau menyebutkan yang ke-16 sururiyah. Dan kalau kita lihat Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau lebih panjang membahas tentang sururiyah jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok sesat yang lain. Ya, kalau kelompok-kelompok sesat yang lain ya hanya sebatas ditampilkan profilnya, poin-poin kesesatannya apa. Tapi kalau sururiyah ini penjelasannya cukup panjang. Dan ini juga sebagai bantahan kepada sebagian orang yang jahil yang menuduh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sebagai sururiyah. Ya, ada sebagian orang yang menuduh beliau bahwa beliau itu berpemahaman sururiyah. Padahal beliau sangat jauh dari akidah atau manhaj sururiyah. Ya, sebaliknya beliau adalah seorang dai yang memperingatkan kaum muslimin dari bahaya pemikiran sururiyah. Tapi ini kalaupun kita baca, karena di sini kita lihat beliau rujukannya juga kitab ini. Ya, jadi kalau saya lihat di footnote ini, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau menyarankan kita untuk melihat kitab ini. Jadi kurang lebih sama saja. Beliau juga mengambil referensi dari kitab Al-Ajwibatul Al-Mufidah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai di sini pertanyaan nomor 28. Ya, pertanyaan as-su'al ats-tsamin wal 20.
Seorang penanya berkata kepada Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, qara'tu kitaban ismahu Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah li muallifihi Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Kata si penanya, wahai Syekh, saya membaca sebuah kitab yang berjudul Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah. Ya, judul kitabnya itu adalah manhajnya para nabi dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagus enggak judulnya? Bagus, luar biasa. Ya, Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah. Ini kitabnya. Ada 2 jilid. Ya, ada 2 jilid. Enggak tahu kelihatan apa enggak? Ya, ada 2 jilid. Manhaj al-Anbiya fi ad-da'wati ila Allah. Karangan Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Nah, ini menunjukkan kepada kita jangan tertipu dengan nama. Kalau kalian namanya keren ini, tapi isinya racun. Isinya penuh dengan kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Maka Ahlus Sunnah itu tidak melihat covernya, tidak melihat bungkusnya, tidak melihat namanya. Tapi yang dilihat adalah isinya, hakikatnya. Qala fihi, apa yang dikatakan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin dalam kitabnya ini? Dia mengatakan, nadhartu fi kutubil aqidah fara'aitu annaha kutibat fi ghairi asrina. Kata Muhammad Surur, aku melihat di dalam kitab-kitab akidah, maksudnya akidah salaf, kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad, kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, kitab akidah As-Salaf Ashabil Hadith oleh Imam As-Sabuni, I'tiqad A'immati Ahlil Hadith oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili, dan kitab-kitab akidah yang sudah masyhur. Ketika aku melihat kitab-kitab akidah itu, kata dia, maka kitab tersebut ditulis bukan untuk zaman kita sekarang. Ya, kitab-kitab akidah itu klasik itu ditulis bukan untuk zaman kita sekarang. Wa kanat hululan liqadaya wa mushkilatil asr alladhi kutibat fihi. Di mana kitab-kitab tersebut isinya, maksudnya kitab-kitab akidah itu isinya adalah solusi-solusi dari problematika-problematika yang ada di zaman ketika kitab itu ditulis. Jadi kayak kitab akidahnya Imam Ahmad, maka itu hanya memberikan solusi di zamannya siapa? Imam Ahmad. Ya, kitab akidahnya misalnya akidahnya Imam Al-Muzani, Syarhus Sunnah, Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Maka itu hanya solusi-solusi yang dipaparkan oleh beliau untuk zaman beliau. Cari ini ngono. Wali asrina mushkilatuhu allati tahtaju ila hululin jadidah. Sedangkan zaman kita sekarang itu problematikanya berbeda dengan zaman dahulu. Maka butuh solusi yang baru. Ya, butuh solusi yang baru. Wa min thamma fa uslubi kutubil aqidati fihi katsirun minal jawab. Kata Muhammad Surur, dan uslub, ya, metode, gaya kitab-kitab akidah klasik itu kebanyakannya kering, kerontang, garing bahasa kita. Ya, uslub metodenya kitab-kitab akidah klasik, akidah salaf itu kering, garing. Li'annahu nususun wa ahkam, karena isinya hanya nas-nas dalil. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul diwara apa? Garing, kata dia. Walihada a'radu mu'dhamu syabab anha wa zahadu biha. Oleh karenanya enggak heran kalau kebanyakan para pemuda berpaling dari kitab-kitab akidah salaf. Mereka enggak mau, pemuda-pemuda ini enggak mau mempelajari kitab akidah salaf karena isinya kering, tidak memberikan solusi untuk zaman now, untuk zaman sekarang. Wa zahadu biha, dan mereka menolak untuk mempelajari kitab akidah salaf. Dan kita sedikit membaca tentang profil dari Muhammad Surur Zainal Abidin. Di sini kita ringkaskan dari kitab Mulia dengan Manhaj Salafin.
Kata Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Sururiyah adalah sebuah kelompok yang dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin. Dia tumbuh di lingkungan Ikhwanul Muslimin. Berarti Sururiyah ini memang adalah anak dari Ikhwanul Muslimin. Karena memang Muhammad Surur, dia itu perwakilan Ikhwanul Muslimin yang ada di Suriah. Awalnya gitu. Muhammad Surur ini dia itu perwakilan Ikhwanul Muslimin secara organisasi ya. Ikhwanul Muslimin ini ada di mana? Mesir. Nah, punya cabang di Suriah, sing nyekel wong iki. Yang megang yaitu Muhammad Surur ini. Cabang Suriah. Ya, IM cabang Suriah. Ya, dia tumbuh di lingkungan Ikhwanul Muslimin di Suriah dan dia sangat taklid buta kepadanya. Ya, sangat fanatik terhadap Ikhwanul Muslimin. Kemudian kata beliau, Muhammad Surur menyatakan sendiri tentang dirinya bahwa ia berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang fanatik terhadapnya. Meskipun sekarang ia berpura-pura kepada pengikutnya bahwa ia telah berpindah dari taklid buta menuju ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi ia masih samar-samar. Hal itu dapat dibuktikan ketika ia menjelaskan kesalahan syekhnya. Ia menjelaskannya secara mujmal, secara global, dan tidak merincinya. Itu diantara kelakuan ahli bid'ah. Kelakuan ahli bid'ah itu suka bermain kata-kata. Kayak yang pernah kita bahas di masjid ini tentang Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah itu idza ajmala ka ahli sunnah. Kalau Asy'ariyah menjelaskan akidahnya secara global, maka kita akan menganggap podo kaya awak dhewe berarti. Sama seperti kita. Tapi kalau coba disuruh memperinci, coba itu perinci akidahmu tadi, baru kelihatan kalau mereka menyimpang dari ahlus sunnah, tidak sama seperti ahlus sunnah. Seperti ketika mereka mengatakan Allah punya sifat kalam. Kata Asy'ariyah, iya, Allah punya sifat kalam. Wah, berarti podo awak dewe. Iya, dia menyebutkannya secara apa? Global. Coba ketika ditanya, coba jelas apa sifat kalam itu. Ketika dijelaskan, baru kelihatan belangnya. Allah punya sifat kalam. Sifat kalamnya Allah itu kalam apa? Nafsi. Ya, kalam Allah itu adalah kalam nafsi, yaitu ucapan yang ada di dalam dirinya Allah. Bukan kalam lafzi, bukan kalam yang terucap. Berarti Allah nggak bisa apa? Nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara. Oh, siji berarti. Ya, kalau Ahlus Sunnah menetapkan Allah berbicara dengan lafzi, dengan suara yang didengar. Ini kata beliau, tidak merincinya. Kemudian kita singkat. Pada tahun 1969 Masehi. Berarti belum 100 tahun ya. Ya, 1969. Ikhwanul Muslimin di Suriah berpecah belah. Dan ini disebabkan oleh dasar pemikiran mereka. Kelompok Ikhwanul Muslimin di Halab dan Hama condong kepada pemikiran Sufi. Dan seterusnya. Nah, ketika pecah, kemudian Muhammad Surur pindah ke Saudi untuk bekerja di sana. Jadi habis dari Suriah, kemudian pindah ke Saudi, Muhammad Surur ini. Antum kalau cari orangnya di Google, wah, koyok Syekh Salafi. Ya, potongan apa? Iya, bacaan nih, casingnya, koyok Syekh Salafi. Ya, orang-orang Saudi memang gitu pakaiannya. Mau yang Sufi juga ya ngono pakaiannya. Ya, jadi jangan tertipu kalau sudah pakai Syemang, sudah pakai imamah merah, ya kan, pakai jubah, kemudian jenggotan, Salafi. Enggak, Sufi juga gitu pakaiannya kalau di Saudi. Karena itu memang pakaian adat sana. Oh, delok bal-balannya ya teklam bingung kok. Apa Salafi semua. Baik, kemudian Muhammad Surur pindah ke Saudi. Dia mulai giat menyebarkan pemikiran Sayyid Qutb. Tahu Sayyid Qutb? Ya, kenal di mana Sayyid Qutb? Bapak terorisme dunia. Ya, Sayyid Qutb ini adalah bapak terorisme dunia yang menginspirasi teroris-teroris yang ada sekarang. Siapa? Sayyid Qutb. Dan itu diakui sendiri oleh teroris-teroris kelas dunia seperti Ayman Al-Zawahiri. Siapa Ayman Al-Zawahiri? Pentolannya Al-Qaeda. Ya. Kemudian juga siapa? Iya, beberapa tokoh-tokoh mereka itu menyatakan sendiri bahwasanya kami itu terinspirasi dari kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Ya, seperti Fi Dhilalil Quran,
tafsir Sayyid Qutb namanya Fi Dhilalil Quran. Dia bahkan menyebutkan bahwasanya kitab-kitab Sayyid Qutb itu seperti dinamit. Nah, itu bahasa-bahasanya mereka itu. Ya, kitab diwara apa? Dinamit, diwara bom. Akhirnya meledak teman Anda. Maka dia menyebarkan pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb, khususnya di daerah Qasim. Dan dia mampu menarik banyak pengikut dari segala arah. Hingga dia mendirikan Jam'iyah Hizbiyah di bawah kedok organisasi sosial. Jadi Muhammad Surur ini bikin organisasi sosial, yayasan sosial. Tapi itu cuma kamuflase saja. Dalamnya dia menyebarkan pemikiran Sayyid Qutb di dalam organisasi yayasan itu. Kemudian dia pindah ke Kuwait dan di sana ia bergabung dengan Sayyid Aid, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, dan pernah dipenjara bersama Sayyid Qutb. Sampai akhirnya ya kemudian Muhammad Surur menganggap bahwasanya pemimpin-pemimpin negara Arab ini itu mereka adalah budak-budaknya Amerika. Ya, nanti kita jelaskan dari kitab Ajwibah Mufidah. Dia mengatakan bahwasanya pemimpin-pemimpin negara Arab itu budak-budaknya Amerika, budak-budaknya Bush. Ya, budak-budaknya Bush, presiden Amerika waktu itu. Nah, setelah dia sudah tidak lagi di negara-negara Arab, Saudi, Kuwait, tahu antum pindah kemana orang ini? Ayo, siapa yang ngerti? Hah? Iya, barakallahu. Pindah ke London. Saudi dikafirkan, malah pindah ke mana? Inggris. Iya. Ini keajaiban dunia ini. Ya, Raja Saudi dikatakan budaknya Amerika, dikatakan kafir. Pemimpin-pemimpin Arab dikatakan kafir, malah pindah ke negeri kafir yang asli jelas kafirnya. Ini kadang kelakuan orang-orang seperti ini memang lucu. Gak cuma dia, pengikut-pengikutnya juga lucu. Ana teringat sekitar tahun 2007-2006. Ya, 2007-2006. Antum tahu insya Allah di Masjid An-Nur itu, Kalimat Sudik itu, dulu kalau Jumatan itu ada buletin namanya Sautul Jihad. Ingat antum? Hah? Ya, dibagi-bagi buletin Sautul Jihad. Kelihatan dari namanya sudah bau-bau apa ini? Gambarnya itu ono uang numpak jaran, terus bawa pedang ini. Wah, Sautul Jihad. Isinya itu hampir tiap Jumat adalah mencaci maki, mengkritik, bahkan mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan presiden. Ya, mengkafirkan presiden, mengajak kaum muslimin untuk membenci kepada pemimpin. Isinya gitu-gitu terus. Atau kalau enggak, update tentang berita-berita Afghanistan, ya, tentang berita di Palestina, ya. Tapi isinya gitu, membangga-banggakan tokoh-tokoh Khawarij seperti Usama bin Laden, ya, atau tadi Ayman Al-Zawahiri, Az-Zarqawi, dan yang lainnya. Setelah itu, bahkan pernah ada tulisan itu mereka mengatakan bahwa semua yang ada di negara ini, dari presiden sampai tingkat RT, itu tauhid. Karena berhukum dengan hukum selain Islam, hukum tauhid. Dikafirkan semua mulai presiden sampai RT. Ya, karena berhukum tauhid, tidak berhukum dengan hukum Allah. Dibawakan dalil surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika hum al-kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang kafir. Alhamdulillah beberapa kali dibantah oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah taala. Dibantah mereka. Nah, di antara bantahan beliau itu, buletin tersebut setelah mengkafirkan presiden sampai tingkat RT, ternyata setelah dilihat di atas buletinnya itu tertulis bahwasanya buletin ini diterbitkan oleh Yayasan Tafaqquh Fiddin yang berdiri di atas Kemenkumham. Iya, dituliskan di situ Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, dengan nomor sekian. Lu kok iso itu loh? Katanya tauhid. Iya, kok diresmikan sama tauhid gitu. Karena lucu-lucu itu orang-orang kayak gitu. Nah, ini termasuk Muhammad Surur ini. Kita lanjutkan dari kitab ini. Di sini ada catatan kaki yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi, muridnya Syekh Saleh Fauzan. Kata beliau, Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, al-juz'ul awal, as-sahifah ats-tsaminah li muallifihi Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Kitab Manhaj Anbiya dalam berdakwah kepada Allah yang ditulis oleh Muhammad Surur Zainal Abidin
di juz yang pertama halaman ke-8, hadzal rajul urifa bin hirafil fikri min khilali kitabatihi. Kata beliau, orang ini Muhammad Surur itu dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan pemikirannya. Dari mana? Dari kitab-kitabnya sendiri, dari tulisan-tulisannya sendiri. Wa adawatihi li ahli sunnah fi hadzal balad biladil haramain. Dan orang ini Muhammad Surur ini dikenal permusuhannya yang sengit kepada ahli sunnah di negeri ini, yaitu negeri Saudi khususnya. Sangat benci kepada ulama-ulama ahli sunnah, kepada syekh-syekh masyayikh ahli sunnah di negeri Saudi. Dianggap sebagai kaki tangannya Amerika juga, ulama-ulama itu. Nah, di antara kesesatannya kata beliau, awalan bughduhu li kutubil aqidah. Bencinya Muhammad Surur terhadap kitab-kitab akidah. Ini antum perhatikan, antum catat ini. Kesesatan Sururiyah yang pertama adalah malas mempelajari akidah salaf. Alergi mempelajari akidah, kitab-kitab akidah salaf. Hobi. Jadi kalau ada dai yang ngakunya salafi, casingnya salafi, tapi malas, bahkan hobi, nggak suka dengan pembahasan-pembahasan akidah salaf, ini sudah sensor antum harus nyala. Ya, titit. Nah, ini berarti abu-abu apa? Bau-bau apa ini berarti? Sururi. Ada Ustadz Fulan. Ya, Ustadz Fulan itu nggak suka dengan pembahasan akidah. Kalau ada pembahasan-pembahasan akidah itu nggak setuju dia. Ya, karena pembahasan akidah ini bisa memecah belah umat, bisa membuat gaduh, ya kan? Bisa bikin kaum muslimin bisa membuat kaum muslimin akhirnya bercerai-berai, berbagai macam alasan. Terus gimana? Sudah yang aman-aman saja. Ya, kita bahas tentang akhlak, rumah tangga, perkara-perkara yang kita dengan ahli bid'ah sepakat. Ya, yang kalau ahli bid'ah dengerin kita, mereka nggak marah. Jangan bahas kitab-kitab akidah, jangan bahas tentang asma wa sifat. Terus bagaimana ketaatan kepada pemimpin, al-wala wal bara. Jangan, ini pembahasan-pembahasan sensitif. Ya, kalau ada yang ngomong seperti ini, nah, sensor antum nyala. Ini ciri-cirinya apa? Sururiyah. Masih jenggotnya dowo. Paham ya? Meskipun jenggotnya panjang sampai nyentuh lantai. Ya. Tapi benci dengan pembahasan akidah, nggak suka, hobi dengan pembahasan akidah, maka dia bukan di atas manhaj salaf, tapi dia di atas manhaj sururiyah. Masih celanai cingkrang. Ya, bahkan saking cingkrangnya sampai sapaha. Loh, bahaya. Ya, tapi benci dengan pembahasan akidah, maka dia bukan di atas manhaj salaf, tapi dia di atas manhaj sururiyah. Ini nanti akan dibawakan oleh beliau bukti-buktinya. Sebenarnya dari pertanyaan tadi sudah terjawab. Bagaimana Muhammad Surur menganggap kitab-kitab akidah salaf itu adalah kering kerontang, tidak memberikan jawaban atas problematika di zaman sekarang. Karena kitab-kitab akidah itu hanya memberikan jawaban atas problematika kapan? Zaman dulu. Kemudian yang kedua, kesesatan sururiyah. Intihaluhu aqidatal khawarij. At-takfir bil maksiyah. Lil hukamil dhulmah wa kada syu'ub. Ini kesesatan yang kedua, sururiyah. Bahwasanya mereka itu punya akidah khawarij. Mereka memiliki pemahaman khawarij, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, menganggap kafir pelaku dosa besar. Pezina, peminum khamr, pelaku riba. Kalau kita Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar statusnya apa? Itu di akhirat, nggak di dunia. Hah? Tapi masih muslim? Muslim yang kurang imannya. Itu Ahlus Sunnah. Pelaku dosa besar tetap dia itu muslim, dia mukmin, namun naqisul iman, imannya kurang. Atau dalam bahasa lain, mukmin bi imanihi, fasik bi fisqihi. Dia mukmin dengan keimanannya, karena masih ada iman, bagaimanapun juga dia masih ada keimanan, masih ada tauhid dalam dirinya. Tapi dia fasik karena melakukan dosa-dosa besar itu. Nah, sururiyah mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari Islam. Nah, ini berarti manhajnya siapa? Pemikirannya siapa ini? Khawarij. Kebalikannya apa? Ahlus Sunnah tengah-tengah. Murji'ah. Apa Murji'ah? Pelaku dosa besar? Apa? Imannya tetap. Ahlus Sunnah juga bilang gitu, masih beriman. Apa istilah mereka?
Hah? Itu Mu'tazilah. Murji'ah menganggap pelaku dosa besar mukminun kamilul iman. Pelaku dosa besar orang mukmin yang sempurna imannya. Ka imani Abi Bakar wa Umar. Seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Jadi pezina, pemabuk, ya, pemain judi, itu imannya sempurna. Seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena menurut mereka iman itu hanya sebatas apa? Keyakinan dan ucapan. Adapun perbuatan zina itu kan amalan, ya, riba, minum khamr, maka perbuatan-perbuatan ini tidak merusak imannya selama hatinya masih beriman. Orang-orang zaman sekarang itu, wanita-wanita ketika disuruh untuk menutup aurat, apa kata mereka? Yang penting hatinya berjilbab. Nah, itu pemikiran apa? Murji'ah. Ya, itu pemikiran Murji'ah. Kemudian suruh dia mirip dengan Khawarij. Selain mengkafirkan pelaku maksiat, dia juga mengkafirkan penguasa yang zalim dan bahkan mengkafirkan rakyatnya juga. Kata beliau, "Ammal hukam fa kitabatuhu fi majallatihi as-sunnah mustafidatun fi hadzal mawdu' wa laysat bi khafiyah." Adapun mengkafirkan penguasa, maka Muhammad Surur Zainal Abidin terbukti bahwa dia mengkafirkan penguasa dalam tulisannya yang dimuat di majalah yang dia terbitkan sendiri. Apa nama majalahnya? As-Sunnah. Bukan As-Sunnah yang terbit itu, bukan, awas. Bukan, itu Ahlus Sunnah. Ya, ini terbitnya di London. Ya, dia bikin majalah untuk mempublikasikan tulisan-tulisan artikel-artikelnya yang diberi nama As-Sunnah. Padahal hakikatnya Al-Bid'ah. Nah, itu tadi, jangan tertipu dengan nama. Baik, dalam kitab atau majalah As-Sunnah itu, pengkafiran Muhammad Surur Zainal Abidin kepada para penguasa itu tidak tersembunyi. Sangat jelas sekali kalau dia mengkafirkan penguasa. Adapun Muhammad Surur, Muhammad Surur dan juga kelompok yang dinisbatkan kepadanya, Sururiyah, tadi dikatakan mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini kata beliau dalam kitabnya Manhajul Anbiya fid Da'wati Ilallah. Ya, di kitab yang saya tunjukkan tadi. Nah, di kitab yang saya tunjukkan tadi, kata beliau, di juz yang pertama, halaman 108. Nah, ini kita buktikan ya. Halaman 108. Oh, lain cetakan berarti. Lain penerbit. Baik. Oh benar. Si. Nah, benar, halaman 158, bukan 108. Halaman 158. Antum perhatikan kalimatnya. Ini langsung dari kitabnya ya, dan ini buktinya Ahlus Sunnah itu ketika mengatakan bahwasanya fulan menyimpang, bahwasanya fulan tidak di atas manhaj salaf, itu dibawakan apa ya? Bukti. Jadi bukan cuma tuduhan kosong. Fulan begini, fulan begini, fulan begini, tapi tanpa ada bukti. Enggak. Itu bukan jalannya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu ketika membantah tokoh-tokoh kesesatan dengan bukti. Sebaliknya kalau Ahlul Bid'ah membantah Ahlus Sunnah dengan tuduhan dusta. Seperti tuduhannya Pak Kumis. Tapi gak kumisan saya dia. Hah? Pak Kumisan dari Jember itu. Iya. Terus dicukur kumisnya kan? Iya. Tambah tak syaiton. Dia mengatakan bahwasanya dai-dai Wahabi itu digaji berapa dolar? 1.500. Digaji $1.500 untuk menyebarkan paham Wahabi. Kadzab, dusta. Iya. Itu tuduhan Ahlul Bid'ah kepada Ahlus Sunnah itu dusta tanpa bukti. Bahwasanya Wahabi ini, ana lupa siapa yang ngomongnya. Bahwasanya Wahabi itu dibiayai oleh Yahudi. Ya. Padahal konconya mereka sendiri yang ke sana, ya kan? Temannya mereka sendiri yang ke sana. Kita yang dituduh dibiayai sama Yahudi, dibuat sama Yahudi. Tanpa ada bukti. Tapi Ahlus Sunnah ketika membantah Ahlul Bid'ah langsung dibawakan kitabnya atau ceramahnya dia dengan bukti yang jelas. Tapi kembali ke masalah ini. Antum simak ucapannya si Muhammad Surur ini, kemudian nanti ana lihat mana di antara ucapannya yang error.
Ya. Untuk melatih sensor antum ya. Ahlus sunnah itu tadi harus punya sensor. Ketika ada ucapan-ucapan yang menyimpang dari al-haq, itu ana harap ahlus sunnah itu sensornya langsung aktif bunyi. Gak tepat cangkeme wong iki. Antum pernah ngerasa gitu nggak kalau misalnya lagi Jumatan di tempat yang random gitu, ya kan? Ketepaan khotibe ngerambyang, ya, ketepaan khotibe oleh si model-model gedabrus ngono. Kemudian ketika dia mengucapkan sesuatu, antum akan mengatakan, ya ketepak ini cangkemnya. Nah, itu berarti sensor antum aktif. Kalau yang nggak aktif manto-manto toh, oh iya ya, masya Allah, luar biasa gitu. Ini rusak sensornya berarti. Ya, rusak sensornya. Ya, jadi anak harap antum belajar akidah, belajar manhaj untuk melatih tadi. Kalau ada ucapan-ucapan yang janggal, antum langsung tahu. Nah, kita lihat di sini ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin. Kata dia, "Falaisa minal mustaghrab an takuna mushkilatu ityaniz zukran minal alamin ahamma qadiyatin fi da'wati Lut alaihi salam li'anna qaumahu law istajabu lahu fi da'watihi ilal imani billah wa adamil isyraki bihi lama kana listijabatihim ayyu ma'na idza lam yaqla'u an adatihim al-wahsyiyah allati ijtama'u 'alaiha." Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, bukan hal yang aneh apabila permasalahan yang ada di zaman Nabi Lut. Ya, ingat Nabi siapa? Nabi Lut. Permasalahan di zaman tersebut adalah yaitu laki-laki mendatangi laki-laki alias homoseksual. Kata dia, seandainya kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, seandainya mereka menerima dakwah Nabi Lut, yaitu bertauhid kepada Allah, mengimani Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka keimanan mereka tidak ada artinya apabila mereka tidak meninggalkan kebiasaan mereka yang biadab, yaitu liwat, homoseksual. Oke, jamaah. Dari ucapan ini aneh nggak? Yang aneh bagian mananya? Atau bingung? Sekali lagi ya. Baik. Kata dia, seandainya kaumnya Nabi Lut beriman, bertauhid, meninggalkan syirik, tetapi mereka masih tetap homo, maka keimanan mereka tidak ada artinya. Oh, baik. Liwat ahlus sunnah bukan berarti kemudian mendukung perbuatan maksiat seperti homoseksual, seperti liwat. Enggak. Namun kita harus tetap menghukumi sesuatu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Homoseksual dengan homoseksual dengan kekejiannya, dengan kebiadabannya, tetap itu adalah perbuatan apa? Perbuatan kabair, dosa besar, bukan kekufuran. Awas, paham ya? Kita harus fair karena dalil-dalil menunjukkan bahwasanya itu perbuatan kabair, dosa besar, dan para ulama menghukumi sebagai perbuatan dosa besar pelakunya kafir atau tidak? Tidak. Awas, bukan berarti kemudian kita mendukung, bukan gak kafir Ustaz, iya gak kafir tapi dosa gede, dosa besar. Kecuali kalau perbuatan homonya itu dilegalkan. Ya, kecuali kalau orangnya itu tadi menghalalkan perbuatan homo, nah itu baru kafir orangnya, baru itu kufur. Tapi sekedar homo, ya sekedar homoseksual, tapi dia masih meyakini keharamannya, kafir enggak? Tidak kafir, tapi dosa besar. Makanya di antara faedah yang kita dapatkan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Ruis, pasangan sesama jenis apabila menikah maka itu kekufuran. Paham ya? Pasangan sesama jenis ketika dia menikah maka berarti itu adalah pernikahannya itu adalah kekufuran. Kenapa? Iya, karena pernikahannya itu berarti menghalalkan perbuatan tersebut. Beda dengan yang hanya sebatas pelaku namun dia tidak menghalalkan. Baik. Maka di sini kata Muhammad Surur, seandainya kaumnya Nabi Lut mereka meninggalkan kesyirikan mereka dan mereka bertauhid kepada Allah, tapi mereka tidak meninggalkan homoseksual, percuma keimanannya itu. Naudzubillah. Jadi dikafirkan oleh mereka, pelaku maksiat dikafirkan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin.
Nah, sekarang kesesatan yang keberapa? 3. Ya, penyimpangan yang ketiga ada watuhu li ahli sunnah as-salafiyin, yaitu permusuhannya terhadap ahlus sunnah as-salafiyin. Kelompok Sururiyah itu memusuhi ahlus sunnah, memusuhi salafiyun, meskipun mereka mengaku-ngaku sebagai salafi. Ya, meskipun mereka mengaku sebagai salafi, namun hakikatnya mereka memusuhi salafi, benci terhadap salafi. Ini bukan cuma Sururiyah saja, semua ahli bid'ah nggak suka dengan ahlus sunnah. Kata para ulama, min alamati ahli bid'ah ta'nuhum fi ahli sunnah, al-waqi'ah fi ahli al-athar. Di antara ciri ahli bid'ah yang paling menonjol adalah celaan mereka kepada ahlus sunnah, kebencian mereka terhadap ahlus sunnah. Ya. Maka nggak usah heran kalau ada ahli bid'ah bencinya luar biasa kepada ahlus sunnah, kayak Pak Kumis itu nggak usah heran. Ya, memang itu tabiatnya. Ya, justru yang berbahaya itu ketika ahli bid'ahnya kamuflase, menampakkan diri seolah-olah mencintai ahlus sunnah, menampakkan diri seolah-olah mereka bersama barisan ahlus sunnah, namun ternyata mereka adalah orang-orang yang justru jauh dari ahlus sunnah. Ini yang berbahaya. Ya, makanya kita nggak usah terlalu khawatir dengan keberadaan orang-orang seperti Pak Kumis itu, nggak usah terlalu khawatir. Ya, karena nampak jelas. Ya, nampak jelas. Justru yang berbahaya itu adalah yang berkamuflase. Apa jadinya kalau Pak Kumis berjenggot? Hah? Bahaya kan? Paham nggak maksudnya sama? Iya. Apa jadinya kalau Pak Kumis berjenggot? Ya, kemudian dia menyebarkan kesesatannya di tengah ahlus sunnah. Tapi yang ketiga, kata beliau, fa fi hadhihi al-maqalah allati sataqra'uha yatakallamu fi ulama'i da'wati salafiyah ghamzan wa lamzan wa qadhan wa isqatan li ulama'il bilad as-saudiyah. Tulisan yang akan ditampilkan oleh beliau berikut ini, di bawah ini adalah tulisannya Muhammad Surur yang mencela baik dengan terang-terangan ataupun dengan sindiran-sindiran. Siapa yang dicela? Para ulama ahlus sunnah salafiyin, khususnya yang ada di negeri ini, yaitu negeri Saudi. Wabil akhas kibaril ulama, secara khusus yaitu para ulama-ulama yang kibar, para ulama-ulama yang besar di Saudi. Itu yang dicela sama Muhammad Surur. Baik. Jadi Muhammad Surur bikin tulisan berjudul Musa'adatur Rasmiyah. Itu judulnya gak mengenakan. Judulnya adalah bantuan resmi. Ya, Musa'adat ar-Rasmiyah, bantuan resmi. Ini ucapannya dia. Kata dia, wasinfun akhar ya'khuduna, yakni al-musa'adat ar-Rasmiyah, wa yarbituna mawaqifahum bimawaqifi sadatihim. Dan golongan yang lain, mereka mengambil bantuan-bantuan resmi itu. Maksudnya para ulama-ulama itu. Ya, jadi dia itu mengkelompokkan, mengklasifikasikan. Ada klasifikasi ini, yaitu para PNS, ada klasifikasi ulama-ulama, ada klasifikasi polisi-polisi. Nah, itu. Nah, salah satu jenis mereka yaitu yang mengambil bantuan resmi. Kemudian setelah mereka menerima bantuan itu, maka mereka mengikat sikap mereka sesuai dengan sikap penguasa. Jadi para ulama-ulama itu dituduh manut sama penguasa. Ya, sikap kita sama seperti sikap penguasa, dituduh kayak gitu. Fa idza sta'ana as-sadatu bil amrikan imbarral abid ila hasdil adillah allati tujizu hadzal amal. Ini sindirannya ini. Ketika sang tuan, ya tuan, meminta bantuan kepada Amerika, maksudnya Raja Saudi meminta bantuan kepada Amerika, maka ulama-ulama ini langsung gercep. Apa gercep? Gerak cepat mencarikan dalil-dalil untuk mendukung perbuatannya Raja Saudi. Ini menyinggung peristiwa apa? Nah, Irak. Yang menyinggung tentang Harbu Al-Khalij, perang Teluk, di mana ketika itu Saddam ya menyerang Kuwait. Ya, maka Saudi khawatir kalau serangan-serangan Irak itu akan mengenai Saudi. Maka Saudi
meminta pertolongan kepada siapa? Amerika untuk menjaga perbatasan. Memang di sini ada khilaf di antara para ulama tentang hukum hal tersebut. Memang terjadi khilaf di antara para ulama. Namun yang rojih, boleh nggak meminta bantuan kepada orang kafir? Boleh. Apa dalilnya? Rasulullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak mengambil jalan yang biasanya, karena jalan biasanya pasti sudah ditengeri, sudah diintai sama siapa? Orang-orang Quraisy. Karena Nabi ketika itu jadi DPO. Iya, Nabi ketika itu jadi DPO. Maka Nabi mengambil jalan alternatif yang jarang diketahui sama orang. Tapi jalan ini gak banyak yang tahu. Maka Nabi SAW meminta bantuan kepada orang musyrik untuk penunjuk jalan sebagai guide. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Dibayar sama Nabi SAW. Nabi minta tolong untuk ditunjukkan jalan alternatif itu. Kalau Google Map. Iya. Dan maka itu dalil bahwasanya boleh meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Tapi lihat orang ini, Muhammad Surur ini, dia menuduh tatkala tuannya meminta bantuan kepada Amerika, maka sang budak langsung bergerak cepat mencarikan dalil untuk membenarkan perbuatan tuannya ini. Para ulama dibilang apa? Abid, dibilang budak. Ya, ini tuduhan keji kepada para ulama Ahlus Sunnah, Salafiyin yang ada di Saudi. Kemudian lanjut lagi kata Muhammad Surur, wa yuqimun nakir ala kulli man yukhalifuhum. Kemudian budak-budak tadi, ulama-ulama tadi akan mengingkari, akan mengcounter siapapun yang mengingkari perbuatannya Saudi yang minta tolong sama Amerika itu. Jadi kalau ada yang mengkritik kebijakannya Raja Saudi karena telah minta bantuan kepada Amerika, maka pasti akan di-counter balik sama ulama-ulama itu. Ya, pasti akan dibantah balik sama ulama-ulama itu. Wa idza ikhtalafa as-sadatu ma'a Iran ar-Rafidah tadzakkara al-'abid khubsal Rafidah. Apabila sang tuan, sang raja, ya apabila sang raja, maksudnya Raja Saudi, sedang ada cekcok sama Iran, Rafidah, Syiah, maka kemudian budak-budaknya, yaitu ulama-ulama, langsung menyebutkan tentang keburukan-keburukan Rafidah. Jadi kalau hubungan Saudi sama Iran lagi memanas, maka ulama-ulama ini dituduh gencar membahas tentang Syiah, gencar membahas tentang penyimpangan-penyimpangan Syiah. Wa idzan tahal khilaf sakatal abid wa tawaqqafu an tawzi'il kutub allati uqiyat lahum. Tapi kalau Saudi sama Iran sudah selesai konfliknya, sudah selesai cekcoknya, maka ulama-ulama itu diem, nggak bahas Syiah lagi. Betul kan? Betul nggak seperti itu? Tidak. Mau hubungan Saudi sama Iran mesra atau hubungan Saudi sama Iran nggak mesra, ulama-ulama tetap membahas tentang kesesatan Syiah Rafidah. Nggak ada hubungannya sama politik. Tapi dituduh sama orang ini, ulama-ulama itu bahas Syiah karena Saudi sedang ada gap sama Iran. Enggak ada hubungannya. Nah, kita ringkaskan. Kemudian kata Muhammad Surur, ya ikhwanana. Masih di tulisannya dia ya, tulisannya Muhammad Surur ini. Di judul yang tadi kita sampaikan, Al-Musa'adat Ar-Rasmiyah. Bantuan-bantuan resmi. Kata dia, ya ikhwanana, wahai saudara-saudara kami. Tak jawab, gak, aku duduk saudaramu. Ya. Gak gelem aku dulur kayak kon. Kata dia, la taghurrannakum hadhil madahir fa hadhil masyikha sana'aha adh-dhalimun. Kata dia, wahai saudara-saudaraku, jangan kau tertipu dengan penampilan-penampilan mereka. Maksudnya penampilan-penampilan ulama Saudi itu. Sesungguhnya syekh-syekh itu dibikin sama orang-orang yang zalim. Tuh, alangkah miripnya ucapannya dia dengan ahli bid'ah yang menuduh Wahabi buatannya siapa? Yahudi. Padahal ahli bid'ah ini ucapannya sama, cuman sejewong, berbeda orang. Tapi ucapan mereka, tuduhan mereka kepada ahlu sunnah sama semua. Wa muhimmatu fadilati syekh la takhtalifu an muhimmati kibari rijalil amni. Tugasnya ulama itu tidak jauh berbeda dengan tugasnya aparat keamanan. Kalau aparat itu menjaga stabilitas keamanan, sedangkan ulama itu menjaga kebijakan-kebijakannya raja.
supaya kebijakan-kebijakan raja ini kelihatan syar'i gitu loh. Nah, ini tuduhan keji juga kepada para ulama. Seakan-akan ulama itu nggak ada harga dirinya. Dipesan sama raja, tolong ya, saya mau ada kebijakan ini. Golekno dalile supaya kebijakanku ini syar'i, bener. Apakah gitu para ulama-ulama? Tidak. Nggak kayak gitu para ulama. Ya, mereka tidak ada kaitannya dengan politik-politik, tidak ada istilahnya dipesan sama raja, pokoknya gawe no dalil, ya suruh nyarikan dalil, nggak ada. Kalau hak dikatakan hak, kalau batil mereka akan menasehati penguasa itu. Nah, kemudian lanjut lagi di dalam majalah As-Sunnah, ya majalahnya Muhammad Surur tadi, yang terbit pada bulan Jumadal Ula tahun 1413 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 1413 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 40. 43. 33. Dia sak menuan lah. Di majalah As-Sunnah halaman 2 sampai halaman 3. Dia bikin tulisan judulnya itu Al-Mustabidun wal Abid. Ini lebih ngawur lagi, lebih keji lagi. Dia bikin tulisan judulnya adalah Al-Mustabidun wal Abid, yaitu majikan-majikan dan budak-budaknya. Ya, majikan-majikan dan budak-budaknya. Kata dia, walil ubudiyati tabaqatun haramiyatun al-yaum. Perbudakan di zaman kita sekarang itu sistemnya itu piramid. Ya, perbudakan di zaman kita sekarang sistemnya piramid. Jadi beda kayak perbudakan di zaman Nabi. Kalau perbudakan di zaman dahulu, budak langsung ketemu sama majikannya. Seperti Bilal. Bilal sebelum merdeka budak langsung ketemu sama majikannya. Siapa majikannya? Umayyah bin Khalaf. Ya. Itu majikannya Bilal. Tapi kata dia, kalau sekarang perbudakan itu piramid. Gimana? Apa maksudnya piramid? Seorang budak, dia punya majikan. Ternyata majikannya ini budak pisan. Paham ya? Majikannya ini ternyata budak juga. Dia juga punya majikan. Nah, majikannya yang di atasnya itu budak juga ternyata. Ada majikannya lagi yang lebih tinggi. Dan seterusnya sampai yang paling atas. Itu kata dia. Perbudakan sekarang itu seperti piramid. Antum perhatikan siapa yang dimaksud budak-budak itu. Baik, at-tabaqatul ula, yang paling tinggi di tingkatan yang pertama. Yatarabba ala arsyiha Raisul Wilayatil Muttahida George Bush. Ya, kata dia, di tingkatan yang paling atas ada pemimpin USA, pemimpin Amerika, yaitu George Bush. Itu di zaman dulu, di zaman itu. Ya. Waqad yakunu ghadan Clinton. Ya, bisa jadi nanti besok yang paling tinggi di puncak piramid adalah Clinton. Ya. Itu yang paling tingginya ya. Jadi majikan yang paling atas George Bush. Wa tabaqatu tsaniyah, sekarang bawahnya George Bush. Hiya tabaqatu al-hukam fil buldanil arabiyyah. Nah, yang kedua ini adalah pemimpin-pemimpin Arab, Raja Saudi, ya kan? Kemudian Raja Yordan mungkin, ya, Amir Emirat, ya pemimpin-pemimpin Emirat, Kuwait, Bahrain, ya kemudian Yaman. Pokoknya pemimpin-pemimpin Arab ada di tingkatan yang kedua. Wa haula ya'taqidun anna naf'ahum wa dararahum biyadi Bush. Di mana pemimpin-pemimpin Arab ini, raja-raja Arab ini, mereka berkeyakinan bahwa yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat adalah George Bush. Ini celaan kepada pemimpin. Ini ciri kelompok apa ini? Khawarij, mencela, mengkritik pemimpin. Jadi kalau ada ahlu sunnah salafi ngakunya di atas manhaj salaf, tapi kelakuannya mencaci maki, mengkritik pemimpin di depan umum, sudah blacklist sudah. Dia bukan seorang yang di atas manhaj salaf, tapi dia adalah sururiyah. Sururiyah itu tadi belum kita sampaikan simpelnya ya. Simpelnya sururiyah ini, maksudnya Muhammad Surur ini adalah
untuk mengawinkan antara dakwah salafiyah dengan ikhwanul muslimin. Jadinya apa? Casingnya salafi, tapi dalamannya apa? Ikhwanul muslimin. Itu. Ya, jadi secara singkat, Sururiyah itu adalah casingnya salafi. Orang kalau melihat dia, ini salafi. Kitab-kitab yang dipakai juga kitab-kitab salafi. Kitab tauhid, ya kan? Ulama-ulama rujukannya juga ulama-ulama salafi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin. Ya. Tapi ternyata kalau diteliti dalamnya, ternyata sangat jauh dari manhaj salaf dalam beberapa poin-poin akidah, terutama yang berkaitan dengan pemimpin itu. Baru kelihatan di situ. Pingin nyebutin merek, tapi jangan wis nanti di kartu merah nanti. Ada di organisasinya itu, nanti saja wis, kalau offline. Soalnya organisasi resmi. Iya, organisasi resmi. Ya, nanti offline saja. Dulu pernah kita ke Gorontalo ya. Kita pernah ke Gorontalo itu, ke markasnya mereka, ke tempatnya mereka. Kita diundang di sana kajian tanpa anak tahu kalau mereka ini adalah Sururi. Kita dikasih tema berjudul Ukhuwah Islamiyah. Itu kita bahas Ukhuwah Islamiyah. Sampai pada pembahasan tentang menyikapi pemimpin. Bahwasanya tidak benar ketika pemimpin salah, pemimpin keliru, maka kaum muslimin melakukan demonstrasi. Ya, kaum muslimin mengkritik pemimpin dengan berdemo. Itu bukan jalannya Ahlus Sunnah. Saya bilang kayak gitu. Itu bukan jalannya Ahlus Sunnah, tapi itu adalah jalannya Khawarij. Karena mengkritik pemimpin di depan umum telah dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man arada ayyan sahalidhi sultan, fala yubdilahu alaniyah." Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin, maka jangan dia tampakkan di depan umum. Ketika Anda menjawab seperti itu, maka kemudian dibantah langsung sama salah satu tokohnya di situ. Bahwasanya menasehati pemimpin dengan demonstrasi itu permasalahan khilafiyah. Itu khilafiyah katanya. Padahal gak ada khilaf. Sepakat Ahlus Sunnah. Kemudian saya mikir, iki salafi temenan ta iki wong-wong iki. Karena ketika saya lihat jadwal kajiannya di masjidnya itu, kitab-kitab yang dipakai adalah kitab-kitab rujukan Ahlus Sunnah. Hari Senin, kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan syarah Syekh Utsaimin Al-Qaulul Mufid. Hari ini, hari Selasa misalnya, Al-Usulul Tsalatsa. Ya, kitab-kitabnya sama dengan kitab-kitab yang dipakai. Ya, Syekh Shalih Fauzan, ya kemudian kitab-kitab atau ulama-ulama rujukan Ahlus Sunnah juga. Saya kira satu frekuensi, ternyata enggak satu frekuensi ternyata. Iya. Ada sudah tahu ya namanya ya? Sudah ada yang tahu namanya? Nama kelompok ya? Ya sudah nggak usah disebut lah. Ya. Tapi itu tadi, itu representasi Sururi yang ada di negeri kita. Ya. Pusatnya atau apa ya? Ya tempat kumpulnya Sururi ya di organisasi itu. Jangan mengira terus kemudian mereka ini adalah di atas manhaj salaf. Kemudian juga dai-dainya, ustadz-ustadznya ketika saya tanya, ya antum mutakharij min Aijam ya. Antum ini dulu lulusan mana? Apa jawabannya? Madinah. Tuh bayangkan. Rata-rata yang pemateri di sana adalah lulusan Jamiah Islamiyah Madinah. Sama sekali Anda tidak menduga kalau ternyata akidahnya seperti itu. Membolehkan mengkritik pemimpin di depan umum, bahkan boleh berdemonstrasi. Setelah kejadian itu saya coba cari-cari, ternyata betul. Ketua organisasi tersebut yang terdepan ketika demo, iya. Oh, wong iki toh ternyata. Ya. Ternyata orang ini terdepan, berbaur dengan ahli bid'ah. Ya kan? Tidak ada sekat antara dia dengan ahli bid'ah, yang penting tujuannya sama, mengkritik pemimpin. Tapi itu Sururiyah. Tapi lanjut lagi ya. Kata dia bahwasanya raja-raja Arab mereka meyakini bahwa manfaat dan mudarat itu ada di tangan Bush. Dibantah sama beliau, kaifa jazama bi anna hadhihi aqidatuhum. Bagaimana bisa Muhammad Surur memastikan bahwasanya itu akidahnya raja-raja Arab? Karena namanya akidah ini ada di mana? Hati. Kok bisa tahu dia menuduh raja-raja Arab seperti itu? Hal syaqqa an qulubihim. Apakah Muhammad Surur ini pernah membelah dadanya raja-raja Arab itu? Au hal akhbaruhu bidzalik? Atau raja-raja Arab itu pernah memberitahukan kepada Muhammad Surur bahwasanya manfaat dan mudarat ada di tangannya George Bush.
Ya, subhanaka hadza buhtanun azim. Bahkan di tulisannya yang lain, Muhammad Surur ini menuduh raja-raja Arab dengan tuduhan seperti ini. Kata dia, walihada fahum yahujjuna ilaihi wa yuqaddimuna ilaihi nudur wal qarabin. Kata Muhammad Surur, oleh karenanya raja-raja Arab ini mereka itu hajinya ke George Bush. Bayangkan. Mereka itu raja-raja Arab itu naik haji bukan ke Mekah, bukan, tapi ke Amerika, George Bush. Kemudian raja-raja Arab itu mempersembahkan kurban kepada George Bush. Alhamdulillah. Ya, tuduhan keji kepada para umara, para penguasa. Itu sekali lagi bukan ciri Ahlus Sunnah. Itu tingkatan berapa tadi? Loh. Nah, tingkatan bukan kesesatan, bukan. Tadi kan kita bicara tentang piramid kedua. Sekarang tingkatan ketiga. Jadi yang pertama George Bush, bawahnya raja-raja Arab. Tingkatan ketiga adalah hasyiatul hukam al-Arab minal wuzara wa wukala al-wuzara wa qadatil juyush dan seterusnya. Kata dia, tingkatan yang ketiga yaitu para wakil-wakilnya raja, menteri-menterinya raja, atau para panglima-panglima tentara. Ya, pokoknya yang punya jabatan-jabatan tinggi. Menteri, kemudian panglima, kapolri, bukan enggak pakai ri ya. Ya, kepala polisi gitu. Itu tingkatan yang ketiga itu. Fahaula yunafiquna li asyadihim wa yuzayyinuna lahum kulla batil duna haya wala khajal wala muru'ah. Mereka ini panglima, terus para penasehat raja, menteri-menterinya raja, mereka ini adalah para munafik di hadapan raja-raja mereka. Mereka menghiasi kebatilan-kebatilan tanpa ada rasa malu sama sekali. Kemudian tingkatan yang keempat, kelima, dan keenam. Jadi ini ada 3 tingkatan langsung dijadikan satu sama dia. Siapa? Kibarul muwaddafin indal wuzara, yaitu para pegawai-pegawai senior, PNS senior. Ya, para PNS senior. Kata dia, laqad kana ar-riqu fil qadim basitan li anna lirraqiqi sayyidan mubashiran amal yaum farriqu muaqqadun. Kata dia, nah, yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat, kelima, dan keenam ini adalah para pegawai-pegawai senior, kemudian juga masuk di dalamnya para ulama-ulama. Jadi ulama-ulama itu masuk tingkatan yang paling bawah. Masuk tingkatan paling bawah, George Bush, raja-raja Arab, kemudian para menteri-menteri, kemudian pegawai-pegawai. Nah, pegawai-pegawai sini bisa PNS, bisa ulama-ulama. Karena ulama itu dianggap sebagai orang yang bekerja kepada pemerintah, orang yang bekerja kepada penguasa, yang menuruti apapun yang diperintahkan oleh penguasa. Kata dia, wala yanqadi ajabi minal ladina yatahaddatsuna 'anit tauhid. Kata Muhammad Surur, dan aku enggak habis pikir. Apa? Enggak habis fikri bahasa sekarang ya. Kata dia, dan aku enggak habis pikir. Tidak terputus takjubku, keherananku kepada orang-orang yang suka ngomongin tauhid itu. Dia sendiri yang ngomong. Langsung ditujukan kepada para ulama. Apa cirinya ulama? Suka membicarakan tauhid. Karena dia gak suka ngomong tauhid. Aku gak habis pikir dengan orang-orang yang suka berbicara tauhid. Wahum abidil abid. Padahal mereka yang suka bicara tauhid itu adalah budaknya. Tahu? Karena tadi kan tingkatannya gitu. Budaknya. Ini tujuan keji kepada para ulama Ahlus Sunnah, kepada para kibar ulama yang ada di Saudi. Apalagi di zaman tersebut, siapa ulama yang paling besar kedudukannya di Saudi? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dicela seperti ini. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz ini disebutkan di sini. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Shalih Fauzan juga sudah hidup, beliau sudah tinggi kedudukannya di zaman tersebut.
Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 3 ulama besar abad ini hidup di zaman yang dikatakan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin sebagai budaknya budak itu tadi. Siapa 3 ulama besar itu? Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dicela sedemikian rupa oleh Muhammad Surur Zainal Abidin. Kemudian di sini beliau menyinggung tentang kepindahannya ke London. Ya, kepindahannya ke London. Kata dia, fahuwa yahra tsumma huwa mutanaqidun fi nafsihi. Muhammad Surur ini dia itu kontradiktif. Mencela-mencela. Fahuwa yuharrimul isti'anata bil kuffar inda darurah. Kata dia, enggak boleh, haram hukumnya minta pertolongan kepada orang kafir meskipun darurat. Kata dia gitu, nggak boleh. Maksudnya Saudi ketika minta tolong kepada Amerika itu haram. Nggak boleh Raja Saudi itu minta tolong sama orang kafir. Tapi dia wa huwa yalja'u ilaihim wa yaskunu fi diyarihim tahta himayatihim. Wa mal farqu baina kuffari Amerika wa kuffari London. Padahal Muhammad Surur sendiri dia sekarang sedang hidup di bawah ketiaknya orang kafir. Tinggal di negerinya orang kafir, dilindungi sama orang kafir. Maka pertanyaannya, apa bedanya orang kafir Amerika sama orang kafir London? Ya, apakah orang kafir London tidak lebih kafir daripada Amerika? Hah? Podo-podo kafir. Ya, ini keajaiban Muhammad Surur Zainal Abidin. Di akhir beliau mengatakan, membawakan sabda Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kau sudah tidak memiliki rasa malu, maka silakan kau berbuat sesukamu. Wa man kana baituhu min zujaj la yarmin nasa bil hijarah. Ini ada ungkapan peribahasa dalam bahasa Arab. Bagus ini permisalannya. Apabila rumahmu terbuat dari kaca, maka jangan ngelempar rumah orang lain. Paham ya? Kalau rumahmu terbuat dari kaca, ojo balangi omahe wong. Jangan melempar rumah orang dengan batu. Karena nanti lemparan itu akan kembali ke rumahmu, pecah HP rumahmu. Sama ini Muhammad Surur ini, dia mengatakan bahwasanya Raja Saudi ini meminta tolong kepada orang kafir itu salah, keliru, haram, nggak boleh ini. Dia sendiri hidup di mana? Di London. Ini mirip seperti permisalan tadi. Kalau rumahmu terbuat dari kaca, jangan ngelempari rumah orang lain. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena waktunya sudah mepet, kita sampaikan poin-poinnya saja ya. Kesesatan Sururiyah. Tadi kesesatan yang keberapa? 3. Ini kita ambil dari kitabnya Ustaz Yasin. Sebentar. Nah, beliau menyebutkan kesesatan Sururiyah itu sebagaimana kesesatan Ikhwanul Muslimin. Karena memang Ikhwanul Muslimin ini tadi sumber dari kelompok Sururiyah ini. Pemahamannya berawal dari Ikhwanul Muslimin. Baik, yang pertama, ini Ikhwanul Muslimin ya, yang otomatis Sururiyah juga punya kesesatan ini. Yang pertama, mewajibkan kaum muslimin untuk bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Ini dakwah hizbiyah, bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada kelompok. Kemudian yang kedua, mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu dan menganggap akal suci atau maksum. Mendahulukan akal daripada dalil. Nah itu singkatnya. Berarti kalau tadi digabungkan sama itu ada berapa sudah? 5. Kemudian 6. Kita ambil yang inti-inti saja ya. Ikut, ini yang belum disebut. Ikut dalam parlemen Tohut dan ikut memeriahkan panggung demokrasi demi tegaknya daulah Islamiyah. Artinya politik. Dakwah mereka adalah dakwah politik. Itu kesesatan yang ke-6.
Ya, kesesatan yang keenam, kelompok Sururiyah sama dengan Ikhwanul Muslimin, dakwah mereka itu adalah dakwah politik. Tidak ada concern, tidak ada perhatian terhadap tauhid dan akidah. Ngakunya salafi, tapi nggak ada perhatian sama dakwah tauhid dan akidah. Justru malah sibuk dengan dakwah politik. Apalagi kalau sudah musim-musim demokrasi, wah itu paling sibuk kampanye. Ya, dai-dai Sururi, ustadz-ustadz Sururi itu ketika sudah masuk musim-musim politik, sibuk kampanye. Ya, sibuk berkampanye, membela salah satu paslon dan mencela paslon yang lain. Ahlus sunnah diajak sibuk dengan hiruk pikuk politik. Ya, bukannya malah diajak untuk belajar akidah, untuk mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah, malah disibukkan dengan urusan-urusan politik. Wah, fulan sekarang berkoalisi dengan fulan, partai ini sekarang berkoalisi dengan partai ini. Ngapain Ahlus sunnah diajak kepada politik kotor seperti itu? Ya, Ahlus sunnah berlepas diri dari politik-politik demikian. Tapi oleh Sururi malah diajak nyemplung politik. Kemudian di antara kesesatan Ikhwanul Muslimin yang mirip dengan Sururiyah, karena ini anak sama bapak, yaitu berusaha mengadakan upaya takrib, pendekatan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Ya, mereka mengupayakan pendekatan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah Rafidhah. Mau nggak antum didekatkan sama mereka? Naudzubillah. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita didekatkan oleh orang-orang yang busuk seperti Rafidhah. Ya, saya kira itu saja. Nah, wallahu a'lam. Baik, kepada para jemaah sekalian, saat ini adalah waktu bertanya. Dan kepada jemaah yang mengikuti tempat online, silakan antum bertanya lewat grup WA yang ada di Masjid Adrian. Dan sebelumnya sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama terkait dengan banyaknya hizbi atau golongan-golongan, bahwa di dalam surat Ar-Rum ayat 32, tiap-tiap golongan akan merasa bangga dengan apa yang ada di dalam golongan masing-masing. Pertanyaannya, Ustaz, bukankah kita memang harus bangga dengan golongan kita yang lurus, Ustaz? Terus bagaimana sikap bangga yang benar? Karena kita berada di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baik. Allah mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka bercerai-berai yang menjadi kelompok-kelompok. Tadi dalam surat Ar-Rum disebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini yang dicela adalah yaitu mereka berkelompok-kelompok memahami agama sesuai dengan pemahaman kelompoknya. Kelompok ini memahami agama dengan pemahaman ketua organisasinya, ketua kelompoknya. Kelompok lain beda lagi. Mereka memahami agama dengan pemahaman ketuanya. Ini yang dicela di dalam agama. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak memiliki ketua. Siapa ketua kelompoknya Ahlus Sunnah sekarang ini? Salafi? Enggak sekarang. Iya, kan Rasulullah jelas. Maksudnya sekarang ini loh. Siapa yang jadi ketuanya? Nggak ada. Makanya nggak layak disebut sebagai organisasi atau kelompok. Karena pemahaman kita itu adalah agama berdasarkan qala Allah dan qala Rasul dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Maka siapapun yang beragama seperti ini, maka dia disebut Ahlus Sunnah meskipun dia tinggal jauh dari kita. Meskipun dia berada di ujung dunia, berada di pedalaman hutan, tapi kalau dia Islamnya berdasarkan qala Allah, qala Rasul dan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka dia Ahlus Sunnah Salafi. Gak perlu registrasi, ya kan? Gak perlu daftar online, gak perlu dapat stempel dari ketua. Ya, maka Ahlus Sunnah konsepnya demikian. Nah, ternyata di antara Ahlus Sunnah ada yang bikin organisasi, bikin yayasan. Awalnya tujuannya adalah untuk mengorganisir dakwah supaya dakwah ini termanage dengan baik, supaya dakwah ini lebih tertata rapi. Maka butuh namanya
organisasi, diatur, ya kan, dikelola. Awalnya hanya itu saja organisasi yang ada di dalam Ahlus Sunnah, tujuannya hanya sebagai kendaraan untuk memudahkan dakwah. Karena secara asal dakwah itu harus ada organisasinya nggak? Harus? Nggak harus. Cuman organisasi hanya sebagai alat bantu biar semakin apa? Semakin mudah, semakin tertata rapi, semakin bagus sehingga mudah diterima oleh orang, pengelolaan dananya bagus dan seterusnya, hanya sebatas itu. Tapi lama-kelamaan akhirnya organisasi ini menjadi apa? Menjadi tolak ukur, menjadi kelompok yang anggotanya membangun wala wal bara di atas organisasinya. Yang bersama organisasi ini aku cintai. Yang di luar organisasi ini aku benci. Loh, malah jadi ngono suwe-suwe. Padahal awal didirikannya nggak gitu. Paham maksudnya jemaah? Itu fenomena yang terjadi sebagian orang sekarang. Komunitas-komunitas dakwah. Arek-arek, ya kan? Anak-anak bikin komunitas dakwah ini, komunitas ini. Ya, awalnya tujuannya adalah untuk mengorganisir, mengumpulkan. Ya supaya mereka itu ngajinya lebih terstruktur. Maka dibikinkan komunitas supaya ngaji mereka itu terstruktur, ada jadwalnya, kemudian ya dan situlah ada pengelolaannya dan seterusnya. Hanya sebagai kendaraan saja. Tapi ternyata di kalangan sebagian anak-anak muda justru komunitas ini menjadi kelompok, menjadi golongan yang dibangun di atasnya wala wal bara. Yang bersama kelompok komunitas ini maka Ahlus Sunnah. Yang di luar itu ahli bidah. Ini yang nggak boleh. Ini yang disebut hizbiyah. Ya, itu yang disebut hizbiyah. Wala wal baranya di atas organisasi atau di atas tokoh, di atas orang. Itu hizbiyah. Padahal Ahlus Sunnah itu wala wal baranya di atas apa? Qala Allah dan qala Rasul. Iya, bukan di atas organisasi atau di atas person individu. Ya, itu hizbiyah yang dilarang. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua saya. Pertanyaan ini adalah komentar dari tetangga sebelah atas meninggalnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Komentarnya begini saja, bahwa Ustadz Salafi dan Wahabi itu sering mengatakan bahwa jangan taklid, jangan dulu kepada Ustadz atau kiai-kiai. Akan tapi buktinya sekarang para jamaah Salafi Wahabi setelah meninggalkan Ustadz Yazid mereka menyanjung berlebihan. Katanya taklid, kok menyanjung? Paham ya? Kan pertama tadi bilang katanya nggak mau taklid buta. Tapi ketika Ustadz Yazid meninggal, apa tadi? Menyanjung. Apa maksudnya? Taklid apa menyanjung yang dipermasalahkan? Mungkin maksudnya menyanjung itu bagian dari taklid. Mungkin. Nggak ada hubungannya. Baik. Taklid itu ada dua model. Ada taklid, at-taklid al-mahmud dan at-taklid al-madhmum. Taklid yang terpuji dan taklid yang tercela. Taklid yang terpuji maknanya adalah bi an yattabi al-ami al-alim. Seorang yang awam yang enggak punya ilmu, dia mengikuti orang yang memiliki ilmu. Dia mengikuti orang yang memiliki ilmu. Makanya seperti ini taklid yang terpuji. Karena dia enggak punya ilmu, saya ikut fulan yang punya ilmu. Jadi bukan ikut personnya, bukan mengikuti karena pribadinya, bukan, tapi mengikuti karena dia memang memiliki ilmu. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahuinya. Sedangkan taklid yang tercela adalah taklid buta, yaitu tarkud dalil li ajli fulan. Taklid buta maknanya adalah meninggalkan dalil demi untuk berpegang teguh dengan pendapatnya fulan. Itu taklid yang tercela. Sudah dijelaskan dalilnya ini. Oga, tetap aku berpendapat dengan pendapatnya fulan ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi nih, imam mazhabnya Indonesia apa? Imam Syafi'i. Nih dengerin ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu lahu an yada'aha li qauli fulan. Ulama telah sepakat bahwa barang siapa yang sudah sampai kepadanya
hadis Nabi SAW, maka nggak boleh dia meninggalkan hadis itu demi untuk berpegang dengan pendapatnya fulan, ngotot berpegang dengan pendapatnya fulan, nggak boleh. Dan antum yang melihat dakwahnya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, apakah beliau mengajak untuk fanatik kepada dirinya? Tidak. Ya, bahkan beliau mewanti-wanti untuk tidak fanatik kepada beliau. Ya, beliau nggak suka dijadikan sebagai tolak ukur, dijadikan sebagai timbangan kebenaran. Enggak, timbangan kebenaran beliau sering mengulang-ulang dalil qala Allah dan qala Rasul, itu yang diikuti. Ya, bukan sosoknya, bukan orangnya. Ya, maka kita mengikuti beliau karena kebenaran yang ada pada beliau. Kita mencintai beliau karena beliau di atas hak. Karena beliau membawakan qala Allah qala Rasul dan beliau berada di atas pemahaman salaf, pemahaman para sahabat. Maka kita mencintai beliau. Kita mengikuti beliau karena beliau orang yang memiliki ilmu. Seandainya beliau tidak di atas kebenaran, maka kita pun juga tidak akan mengikuti beliau. Berbeda dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah, hatta kiainya, ustadznya menyimpang sekalipun, tetap apa? Itu tetap diikuti. Itu bedanya kita sama mereka. Kalau kita enggak. Ya, saya mencintai fulan, saya mengikuti fulan karena kebenaran yang ada padanya. Karena ilmu yang dia miliki. Anak nggak punya ilmu, dia punya ilmu, saya ikut. Tapi kapan dia menyimpang dari jalan Allah, kapan dia menyimpang dari kebenaran, maka aku berlepas diri darinya. Aku tidak lagi mencintai dia. Dulu ada seorang, ya di zaman salaf dahulu, seorang yang bernama Hasan bin Soleh. Hasan bin Soleh ini adalah ulama yang diakui keilmuannya oleh ulama-ulama di zamannya. Muridnya dia ada yang bernama Ahmad bin Yunus. Dia punya murid namanya Ahmad bin Yunus. Belajar kepada Hasan selama 20 tahun. Namun ketika dia menyimpang, dia berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin yang zalim. Tuh, ahli sunnah bukan itu kalau sudah ngomong kayak gitu. Bukan. Apa kata muridnya Ahmad bin Yunus? Dia mengatakan, laulam yulad Hasan bin Soleh lakana khairun lahu. Seandainya Hasan bin Soleh tidak dilahirkan, itu lebih baik baginya. Baru berlepas diri. 20 tahun belajar kepada Hasan bin Soleh, tapi ketika menyimpang berlepas diri. Enggak, sudah. Ya, maka ini ahlu sunnah, tidak mengikuti orang, tapi yang diikuti adalah al-haq, kebenaran. Ahli bid'ah yang diikuti apa ya? Orangnya, ya, personnya, pribadinya. Mau jungkir wali, nyungsep di kuburan, delosor di kuburan, melok pokoknya wis. Dibawakan dalil qala Allah qala Rasul, tapi jare ini Pak Kiai gak ngono. Tapi jare ini Ustaz gak ngono tuh. Menolak dalil demi untuk mengikuti pendapat fulan. Iku sing taklid. Itu yang namanya taklid buta. Paham ya? Nah, wallahu a'lam. Selanjutnya, mohon izin saat ini pertanyaannya agak berbeda dengan topik yang pada dekat ini. Pertanyaannya ada dua sekaligus dari seseorang. Pertanyaan yang pertama, ketika kita memiliki sedikit kelebihan harta, manakah yang kita dahulukan, membayar hutang atau bersedekah? Kemudian pertanyaan kedua, sudah dijawab yang pertama itu apa? Ini sudah jelas. Yang wajib tetap didahulukan. Dan tidak usah ini biasanya ngeles bayar utangnya angel, soalnya aku sodako, ya itu ngeles itu. Tidak mau bayar utang alasannya, afwan, uangnya saya pakai buat sodako gitu. Pertanyaan kedua, apakah boleh kita memberikan hadiah kepada memberikan apa? Hadiah kepada calon istri? Itu jadi problem. Agak lain memang. Kalau hadiahnya itu diberikan lewat walinya, nggak masalah. Diberikan lewat walinya, lewat ayahnya, ya ini nanti tolong kasih kepada fulana, lewat ayahnya langsung. Tapi kalau langsung menghubungi si wanita, ya kemudian janjian ketemuan, kemudian mau ngasih hadiah, ini modus, ya, modus. Tak boleh, haram. Ya, kalau mau ngasih hadiah, kasih lewat walinya. Ya, wallahu a'lam.
Pada kerja masih ada waktu sekitar 7 menit. Assalamualaikum. Tadi dijelaskan bahwa yang bisa dikatakan dakwah dari salaf itu sukses itu berhasil ketika bisa membuat hati orang banyak dibilang arah. Oh ya, syukur sudah diingatkan. Cek, anak putus dulu. Berhasil membuat ahli bid'ah marah itu adalah karena dakwah hak yang kita sampaikan. Kalau kita jujur menyampaikan tauhid yang murni sebagaimana Nabi dan para salaf menyampaikannya, kita berantas kesyirikan, ya kita memperingatkan manusia dari kesyirikan, pasti responnya para ahlu syirik, para pelaku kesyirikan, ridho apa marah kepada kita? Pasti marah responnya. Jadi marahnya mereka itu karena dakwah yang kita sampaikan, bukan karena kedoliman kita. Awas, kata Ustadz, kalau dakwah belum membuat ahli bid'ah marah, belum sukses. Ketemu ahli bid'ah di kampung, ngamuk ahli bid'ahnya, wah sukses saya. Enggak tak dukung. Malah ahli bid'ahnya tak suruh bales, kampung bisa. Bukan karena kedoliman kita, ya, tapi karena dakwah yang kita sampaikan yang membuat mereka panas. Ya, demikian yang berjalan di tengah para ulama-ulama ahlu sunnah yang jujur menyampaikan akidah yang hak, pasti mereka akan mendapatkan respon yang tidak mengenakan dari ahli bid'ah. Nah, lanjutkan. Lalu bagaimana cara dari salaf untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka bisa menerima salaf, karena perintah itu adalah karena dan disambung. Iya, nggak semua marah ya. Ada yang Allah berikan hidayah ketika disampaikan tentang yang hak, yang tauhid, disampaikan bahwasanya perbuatanmu ini syirik dengan dalil ini dan ini. Ada nggak di antara mereka yang justru mendapat hidayah? Ada. Itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau memang dia tulus mencari kebenaran, Allah berikan hidayah kepada dia. Nggak marah sama kita. Yang penting dakwah kita benar. Cara kita menyampaikannya juga benar. Kita lihat kepada mad'u, orang yang kita sampaikan dakwah itu dengan bahasa yang dimengerti, dengan tutur kata yang dipahami. Ya, kalau dia memang tulus mencari jalan kebenaran, Allah akan berikan hidayah kepadanya. Yang ngamuk itu adalah yang memang nggak mau nyari kebenaran, sudah merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka. Sudah kami cukup, kami nggak perlu lagi selain ini. Nah, dengan menutup diri seperti itu, mereka nggak mau menerima kebenaran. Ini yang ngamuk-ngamuk, yang mencak-mencak. Ya, yang ngamuk-ngamuk model-model kayak gini yang nggak mau menerima kebenaran. Nah, wallahu a'lam. Kayak siapa? Pak Kumis ya. Pak Kumis itu ngamuk-ngamuk. Ya, kenapa? Karena kalau kita memerangi, kita yang akan diperangi oleh masyarakat katanya. Kan ngomong gitu dia kan? Ya. Ya, bid'ah yang mungkaroh. Dijelaskan sama dia, memang bid'ah yang mungkaroh. Tapi kan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kalau kita memerangi, kita yang diperangi sama masyarakat. Nah, wallahu a'lam. Dan muridnya mengatakan seperti yang apakah muridnya ini murid berkata tanda-tanda murid berkata muridnya tidak berkata. Kemudian ada yang lucu yang ada yang lucu waktu beberapa tahun yang lalu karena Islam ini berdoa untuk tahu dengan pelatihnya tokoh ahli bid'ah. Ya. Nggak ada para salaf yang menyebut Ahmad bin Yunus sebagai seorang murid yang durhaka kepada gurunya. Tidak ada yang menyebut demikian. Karena penyimpangannya yang jelas nyata dari Hasan bin Saleh yang membolehkan memberontak kepada pemimpin, mengangkat senjata kepada pemimpin, itu adalah pelanggaran yang berat dalam usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahkan itu termasuk diantara baktinya kepada gurunya dengan dia memperingatkan orang lain dari penyimpangan-penyimpangan gurunya agar dosa gurunya tidak semakin banyak. Ya, ketika manusia diperingatkan dari kesesatan gurunya supaya dosa yang dipikul sama gurunya tidak terlalu banyak. Kemudian kalau hukum bertarahum kepada tokoh ahli bid'ah yang meninggal, maka sebaiknya nggak usah dipublikasi. Selama ahli bid'ah ini masih muslim, bukan bid'ah yang mukafirah, bukan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Seperti Syiah misalnya, kalau mati nggak usah didoakan, nggak boleh mendoakan orang musyrik. Ya, hukumnya Rafidhah kalau mati sama seperti Yahudi dan Nasara kalau mati. Boleh nggak antum doakan rahimahullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu? Nggak boleh.
Sama seperti hukumnya orang-orang kafir. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri." Dan janganlah engkau mensolatkan, maksudnya mendoakan mereka, dan jangan kau berdiri di samping kuburnya. Gak boleh, karena mereka mati dalam keadaan kafir. Adapun bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka ini masih muslim, boleh kita doakan. Ya boleh kita doakan, namun gak perlu dipublikasikan. Karena ketika dipublikasikan oleh Ahlus Sunnah, justru itu menjadi apa? Menjadi iklan gratis. Ya, seakan-akan mengajak orang lain untuk mengikuti sang dai ahli bid'ah ini. Tuh buktinya Ustadz Fulan bersedih, berduka atas meninggalnya Ustadz Fulan ini. Maka berarti Ustadz Fulan ini di atas kebenaran. Karena Ustadz Ahlus Sunnah itu saja kehilangan, berduka. Hanya orang penasaran. Ternyata isinya syubhat tok. Maka nggak perlu ditampilkan. Ya, kalau mendoakan cukup doakan sendiri. Nggak perlu ditampilkan di medsos atau ditampilkan, diucapkan di depan umum, nggak perlu. Justru itu promosi gratis kepada ahli bid'ah tadi. Tokohnya ya, tapi kalau awam-awamnya ya tetap antum ikut sholatkan, ikut antarkan jenazahnya. Awam-awamnya kan, awam-awamnya ini cuma sekedar apa? Cuman melok-melok norok bunte. Jadi orang betulan. Cuman ikut-ikutan saja. Ya, tapi kalau tokoh-tokohnya yang dia berbicara di depan umum, kemudian membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, memerangi sunnah, mengajak manusia kepada bid'ah, punya buku-buku, punya ceramah-ceramah di YouTube misalnya. Kalau meninggal, jangan menampilkan duka cita di medsos. Karena itu menjadi promosi gratis bagi ahli bid'ah. Kalau mau mendoakan, silakan doakan sendiri. Ya, silakan mendoakan sendiri. Wallahu a'lam. Cukup jamaah ya. Saya kira ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.